Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini pada hari Kamis tanggal 20, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, kita akan sedikit menjalankan diseminasi. Bapak Ibu mohon izin. Jadi ada saya, yakni Fakhrul Hidayatullah dan Pak Muhammad Ani, dalam menjelaskan tentang budaya positif di SD 1 Adiwarno. Perkenankan saya memberikan sambutan, memberikan susunan acara, menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan kurang lebih 5 menit, sambutan dari Kepala SD 1 Adiwarno juga 5 menit, presentasi 20 menit, speaking 5 menit, pemaparan keyakinan kelas masing-masing CGB selama 10 menit, kemudian praktek pembuatan keyakinan kelas selama 10 menit, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yakni sambutan dari Kepala SD 1 Adiwarno kepada yang terhormat Ibu Siti Lestari. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Adiwarno. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi yang dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Fakhrul Hidayatullah SPD dan Bapak Muhammad Ali SPD. Semoga dalam acara nanti tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Amin. Dalam acara ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi, supaya dalam acara nanti berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh beliau Bapak Tri Fakhrul Hidayatullah dan Bapak Muhammad Ali. Selanjutnya saya cukupkan sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti Lestari sudah berkenan memberikan sambutan. Cara berikutnya yaitu presentasi. Sebelumnya Bapak Ibu perlu diketahui nanti presentasi akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu saya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ani,
untuk sesi berikutnya. Dan untuk sesi saya, kita akan yang pertama terlebih dahulu akan saya sampaikan adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Kembali ke tadi Nah, baik, mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan Ki Hajar Dewantara terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan kita itu sebagai petani. Jadi sekolah merupakan ladangnya. Nah, siapa murid? Murid sebagai apa? Murid ternyata sebagai padi atau tanaman yang kita rawat. Jadi guru merupakan petani yang merawat tanaman tersebut, sehingga apa? Nanti ketika anak-anak ini tumbuh, pasti akan ada hambatan seperti hama, jamur, dan sebagainya. Kemudian juga membutuhkan pupuk. Nah, ini adalah ibarat pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut Pak. Nah, jadi perubahan paradigma belajar yang saat ini ada itu mengartikan pendidikan sebagai hal yang menuntun. Artinya kita tidak lagi hanya memberikan materi, tapi kita lebih ke menuntun. Ada ing ngarsa sungkulodo ing madya mangun gaso tuturi handayani. Nah, makna itu terdapat pada pendidikan cara menuntut. Kemudian guru adalah petani, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian murid bukanlah kertas kosong, betul. Nah, anak-anak itu memiliki bakat minat yang terpendam. Jadi bukan lagi seseorang ataupun anak yang tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi lebih kepada anak itu unik sesuai dengan versinya masing-masing. Selanjutnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, ini kita tidak lagi hanya sebatas guru yang menyampaikan materi. Artinya media yang kita gunakan juga itu saja, ceramah terus, atau mungkin juga targetnya itu hanya mengajar nilai. Tapi lebih kepada berpihak pada murid untuk mengembangkan dirinya, menyiapkan dirinya di kehidupan yang lebih lanjut, kehidupan di luar, di masa depannya nanti yang dibutuhkan apa itu biar dia bisa menjalankan, atau mungkin juga istilahnya life skill untuk saat ini. Selanjutnya adalah murid sebagai objek pembelajaran, bukan subjek ya. Jadi itu objeknya. Jadi dia itu memang belajar untuk mengembangkan potensinya. Selanjutnya pendidikan merupakan tempat penumbuhan karakter. Jadi selain ini menariknya, selain kita tadi tidak hanya memberikan pengetahuan, kita juga menumbuhkan karakter. Karakter apa? Kaitannya juga nanti akan ke profil belajar Pancasila. Seperti yang kita laksanakan pada proyek D5 misalnya, itu kan juga menumbuhkan beberapa karakter dalam D5. Selanjutnya pendidikan, yang terakhir pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini berpihak pada murid. Murid itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari apapun itu, dari segi intrinsik maupun ekstrinsik. Artinya kodrat alam itu merupakan lingkungan, bawaannya, secara fisik. Tapi kalau zaman itu lebih kepada runtutan waktunya. Zaman dulu dengan zaman sekarang saja beda. Kalau zaman sekarang itu mungkin teknologi yang lebih ke depan, tapi dulu mungkin lebih kepada apa istilahnya penekanan pada drilling atau apa. Nah, kalau sekarang pemanfaatan teknologi itu semakin maju. Next Pak. Baik, mengenai disiplin positif. Nah, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu tentang budaya positif sebelum kita ke arah disiplin positif. Bapak Ibu, apa itu budaya positif menurut jenengan? Kira-kira apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah ataukah mungkin belum atau mungkin baru sebagian? Nah, apa itu budaya positif? Next Pak. Nah, seperti halnya kita melaksanakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengasah anak dalam hal karakter maupun pengetahuan, itu merupakan suatu perwujudan
budaya positif itu sendiri. Jadi di sini sudah diterangkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal di sekolah. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu sendiri tidak semata-mata istilahnya anak itu kita paksa kita harus seperti kita akan melakukan seperti ini, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu menjadi kurang. Artinya anak-anak dia tahunya hanya melakukan aktivitas tapi tidak bisa menginternalisasi pemahaman budaya positif itu dalam dirinya. Nah, maka dari itu di sini kita akan membahas tentang suatu posisi kontrol. Nah, kita bayangkan coba ketika kita menyuruh siswa dia mau, aslinya itu yang punya kontrol dia mau itu siapa? Mungkin bayangan kita dia mau karena kita mengontrol dia. Padahal itu sejatinya adalah hanya sebuah ilusi atau hal yang semu. Sebetulnya yang mengontrol dirinya itu memang dirinya dia sendiri. Kenapa kalau dia mau ketika kita suruh? Faktornya banyak. 1. Menghindari hukuman. 2. Bisa saja dia takut. 3. Biar dipuji, dapatkan penghargaan. Seperti itu. Itu sebetulnya motivasi-motivasi yang kiranya anak itu sejatinya tidak mempunyai kesadaran atas suatu perlakuan. Jadi sejatinya itu memang karena dia itu hanya anggap saja seperti ikut-ikutan. Hanya saja dia itu menuruti apa yang dimaui guru, seperti itu. Next one. Nah, dalam budaya positif nanti Bapak Ibu kami akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada juga 5 posisi kontrol dan yang terakhir restitusi atau pelaksanaan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Bapak Ibu, mungkin inilah yang bisa kita refleksikan di sekolah kita. Ini salah satu hal yang pernah kita laksanakan. Ini merupakan budaya positif. Jadi ketika pagi hari anak-anak datang kemudian bisa istilahnya kalau kita itu salim ya, 5S ya, salam senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini termasuk implementasi tersebut. Seperti visi yang telah kita rumuskan beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga ada kegiatan senam. Selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya ada kegiatan kebersihan. Kemudian juga ada kegiatan pembelajaran yang menarik, kontekstual. Selanjutnya apa nih? Nah, itu tadi termasuk ke dalam budaya positif. Jadi mungkin itu yang bisa saya tampilkan. Artinya tadi kita sudah merumuskan pertanyaan apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif. Ternyata sudah. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kebiasaan. Selanjutnya tentang disiplin positif Bapak Ibu. Mungkin kata disiplin kita artikan identik sekali dengan suatu peraturan, atau mungkin seseorang yang melakukan suatu peraturan dengan taat, patuh. Itu mungkin yang ada dalam bayangan kita. Tapi sejatinya disiplin bukan seperti itu. Mari kita simak pertanyaan. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda tentang kata disiplin? Tepat waktu, menaati aturan, betul. Jadi sepertinya ada yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Ada lagi yang mungkin bisa berpendapat ini. Selanjutnya apa? Baik, disiplin itu dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Disiplina berarti belajar. Ya. Jadi sudah berbeda jauh dari apa yang kita maknai. Disiplin yang sebelumnya kita pahami ternyata adalah suatu peraturan atau ketaatan terhadap suatu peraturan. Tapi disiplin itu memiliki arti yang sesungguhnya yaitu belajar. Nah, kaitannya memang tata tertib atau mungkin juga beberapa
hal yang mungkin bisa berkaitan dengan kesepakatan, tapi disiplin positif itu lebih kepada suatu hal yang bersifat tidak harus dengan kata-kata yang menghukum. Artinya kadang-kadang kita mendengar suatu aturan seperti apa, misalnya dilarang buang sampah sembarangan, kata-kata yang seperti itu ya, atau tidak boleh terlambat. Apabila istilahnya mungkin beberapa contoh-contoh itu dengan menggunakan kata atau kalimat negatif, ya mungkin bersifat seperti mengancam ya. Jadinya nanti ketika dia mendengar dari kata itu, motivasinya sudah berubah, tidak lagi ke dia itu memahami bahwa sebetulnya disiplin positif itu saya itu bisa datang tepat waktu supaya bisa melakukan pembelajaran lebih awal atau lebih nyaman, tapi lebih kepada aku nggak mau telat nanti biar tidak dihukum, mungkin seperti itu. Lanjut balik. Nah, di dalam disiplin positif tersebut terdapat nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, ketika anak datang terlambat datang tepat waktu itu menjadi hal yang dijadikan motivasi oleh anak, itu dia beranggapan bahwa saya bisa datang tepat waktu supaya bisa belajar dengan nyaman, belajar lebih awal, supaya nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan pagi hari bisa terlaksana dengan baik misalnya. Jadi dia memang dari kesadaran dirinya. Nah, ini termasuk nilai kebajikan yang ada di dalam benak siswa. Nah, berbeda dengan kata peraturan disiplin yang sebelumnya, di mana kalimat negatif digunakan seperti itu. Kemudian dari nilai kebajikan itu tadi, karena dia sudah tahu apa yang mereka lakukan itu memiliki suatu hal yang baik bagi dirinya, nah sehingga menjadikan itu sebuah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi dalam hal motivasi tentu saja kan menjadikan motivasi berkaitan dengan kemauan ya. Jadi kemauan dia itu tidak lagi karena atas dasar terpaksa, tapi dengan kesadaran diri. Lanjut Pak. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di dalam sekolah kita barangkali ya, yaitu ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Ini dimensi profil pelajar Pancasila yang biasanya di dalam kurikulum Merdeka itu sudah akan kita coba capai. Nah, tapi untuk yang secara lebih globalnya itu ada dari IPO Primary Yes Program atau PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini semua sebetulnya juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada keterampilan hidup, itu ada dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, dan seterusnya. Ini keterampilan hidup berkaitan dengan sosialisasi. Kemudian juga ada the 7 essential virtues, yaitu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lanjut Pak. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan yang mungkin tidak bisa saya baca satu persatu, mungkin bisa dilihat dengan baik Bapak Ibu. Ini ada santunan, kreatif, semangat, kesetiaan. Nilai-nilai kebajikan ini ya memang ada kaitannya dengan budi pekerti ya. Lanjut Pak. Selanjutnya kita bicara tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Sekarang dari posisi guru, kira-kira ketika kita hadir tepat waktu, apa motivasinya? Apakah biar absennya tepat waktu, yang tercatat biar di bawah jam 7 mungkin, atau mungkin karena fast sprint ya Pak? Ya banyak hal sekali.
mungkin bisa kita renungi sendiri. Selanjutnya Pak. Nah, apakah agar tidak ditegur, apakah menghindari ketidaknyamanan apapun itu, atau mungkin karena istilahnya menghargai waktu yang ada seperti tadi. Kalau kita sudah lebih awal, kita bisa menyiapkan lebih awal, pembelajaran bisa kita laksanakan dengan lebih nyaman tentu saja. Baik, selanjutnya Pak. Nah, teori motivasi manusia. Nah, ada 1, 2, 3 pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, ternyata pertanyaan yang pertama dan kedua merupakan suatu motivasi eksternal. Jadi ada hal yang ingin dicapai tapi bukan dari dalam dirinya. Yang pertama tentu saja menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua itu mendapatkan penghargaan atau sesuatu imbalan apresiasi dari orang lain, dan yang terakhir ternyata merupakan motivasi internal kita, yaitu karena untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, ini yang menjadi hal yang kita bisa jadikan acuan, terapkan. Ya. Lanjut Pak. Bapak Ibu, kemudian kita akan mengenal tentang identitas gagal dan identitas sukses. Maksudnya apa? Identitas gagal ketika kita menghadapi suatu persoalan, ada permasalahan, kita kaitkan dengan kejadian yang ada terhadap murid kita misalnya. Mungkin ada perkelahian atau mungkin suatu hal yang sifatnya anak itu pernah melakukan hal yang melanggar aturan, misalnya kayak tadi terlambat atau hal yang lain, misalnya di kelas pertama atau gimana. Nah, kita akan melaksanakan kecenderungan yaitu menjalankan hukuman. Anak kita berikan hukuman, namun kita tidak tahu apa dampak selanjutnya. Seperti ilmu-ilmu parenting saat ini ya, kalau anak kita langsung hukum tanpa kita carikan alasan satu solusi, nah itu tentu saja akan memiliki dampak yang istilahnya tidak sesuai dengan tujuan yang sebetulnya. Artinya nilai kebajikan itu belum bisa dapat diraih, dia belum bisa menginternalisasi atau belum memperoleh motivasi dalam dirinya bahwa hal tersebut itu salah. Contohnya ketika saya pernah ada murid itu pernah terlambat 1 kali, saya mungkin pernah menghukumnya ya. Lain kali karena hukuman saya paling berdiri di depan, lama-lama besok dia melakukannya lagi. Yang ada di pikirannya apa? Dia berpikir bahwa nanti paling saya disuruh di depan, gak apa-apa lah, aku telat lagi gak apa-apa wis. Mereka melakukannya lagi. Itu seterusnya. Ketika kita dihukum pasti seperti itu, karena mereka merasa hukuman ya kalau lama-lama kita laksanakan ya paling biasa lah, kita sudah pernah merasakan. Sehingga apa? Tujuan dari penerapan disiplin positif tadi tidak tercapai. Nah, identitas yang diperoleh justru menjadi identitas yang gagal, itu dari hukuman tersebut. Nah, contohnya itu misalnya ada ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang panjang. Oh ya, ini dampaknya ya. Nah, ini semua menyebabkan identitas gagal bagi siswa dalam kaitannya. Kemudian tentang konsekuensi, hukuman dengan konsekuensi menurut Bapak Ibu sama tidak? Misalnya saya ada anak tadi, ada anak terlambat, saya hukumnya saya suruh lari, itu hukuman ya. Tapi kalau misalnya dia itu terlambat, tapi dia nanti untuk menggantikan waktunya, karena dia sudah terlambat ya, untuk menggantikan waktu belajar itu tadi di saat jam istirahat dia tidak diperkenankan istirahat,
kemudian dia disuruh belajar menggantikan waktu yang sudah di waktu yang sudah terlambat tadi. Nah itu disebut konsekuensi. Berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya memang dari segi hukuman dan konsekuensi bedanya itu dari jenis perlakuan kita ke murid. Kalau hukuman itu cenderung tidak tidak ada hubungannya. Kemudian konsekuensi tersebut meskipun memang memberikan pelajaran bagi murid, tapi belum bisa menginternalisasikan motivasi terhadap disiplin positif. Mengapa? Jadi dia itu seperti istilahnya itu kalau dalam bahasa Jawa netral. Karena apa? Dia ketika aku ganti aku menggantikan waktu yang sudah aku laksanakan tadi terlambat, saya menggunakan waktu istirahat untuk belajar. Artinya dia ada sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar itu, istilahnya seperti itu. Jadi tidak ada hal yang atau nilai yang bisa dia resapi. Nilai kebajikannya belum tampak. Sedangkan ada solusi lain Bapak Ibu terhadap disiplin positif yang memang dapat menciptakan identitas yang sukses, yaitu restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengarahkan, mencoba berpikir, mencoba merasakan apa itu solusi yang tepat dan bagaimana caranya agar tidak menghadapi masalah yang sama. Nah, itu restitusi. Gambarannya seperti itu. Nah, contohnya misalnya terlambat tadi, bukan lagi mengambil jam pelajaran lagi, tapi lebih pada mengajak dia berbicara, berkomunikasi, lalu dia kita coba gali penyebab dari terlambat apa. Misalnya karena nunggu sarapan dari orang tua misalnya, karena orang tua masaknya mungkin lebih lama misalnya. Kemudian apa yang bisa kita sarankan? Istilahnya mungkin kita langsung kirim pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke, misalnya kalau kamu makannya di sekolah, kan sekolah juga ada sarapan misalnya. Contoh saja, kamu datang saja lebih awal, sarapan di sekolah, terus nanti bisa lanjut melakukan aktivitas di sekolah. Jadi anak-anak mungkin akan menyadarinya, ya juga mungkin bisa saya terapkan seperti itu. Mungkin lain kali saya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kita juga sebagai guru juga dapat mengomunikasikan hal ini kepada orang tua barangkali. Itu restitusi. Jadi mencoba mencari solusi bersama supaya disiplin positif bisa diinternalisasi oleh siswa. Lanjut Pak. Contoh, Bapak Ibu, ini ada beberapa. Nanti beberapa saja ya, saya coba sampling saja mengingat waktu yang ada. Yang pertama mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hidup di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol air. Airnya senggol ya. Kemudian yang terakhir mungkin lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, mari kita buka Pak. Betul ya. Selamat ya. Jadi benar sekali konsekuensi. Kenapa? Karena di keterangan pelajaran PJOK
kecewa kan pasti kita akan melaksanakan pemanasan apa ketinggalan mungkin dia. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan, dihukum kok oleh penghargaan, aneh ya, mungkin asing bagi kita ya. Nah, tahukah Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu terkadang juga ada kalanya tidak efektif menginternalisasi motivasi atau memotivasi diri seorang siswa itu agar menerapkan disiplin positif yang baik, disiplin positif. Jadi terkadang istilahnya seperti ini, ketika siswa melakukan sesuatu, sekali lagi ada harapan yang diinginkan. Harapan yang diinginkan misalnya ingin mendapatkan apresiasi berupa penghargaan. Tapi apa? Terkadang dia itu fokusnya pada itu. Contohnya juga kan nilai misalnya. Dia itu hanya fokusnya nilai, tidak lagi pengetahuan misalnya. Dia pokoknya nilaiku kudune 80 atau harus 80 nilai kita. Tapi ternyata pengetahuannya itu masih belum dapat menangkap konsepnya belum dapat. Dia tahu kalau 4 kali 4 itu 16. Dia tahu dari mana ya, karena menghafalkan. Contohnya seperti itulah, gambaran apa yang namanya analoginya seperti itu. Tapi ketika ditanyai apa namanya coba 4 kali 4 itu dapat dari mana misalnya, ya 4 kali 4 nggak tahu karena memang hafal kok. Nah, kalau mungkin siswa yang tahu pasti akan ke arah ini loh Pak, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 Pak, itu hasilnya 16 karena perkalian itu penjumlahan yang berulang. Contohnya seperti itu. Jadi penghargaan yang tidak efektif ya ketika seperti itu. Artinya ketika kita memberi tapi yang ditangkap siswa itu, yang difokuskan itu bukan disiplin positifnya atau budaya positif yang dilaksanakan, tetapi justru malah hanya karena penghargaan itu. Jadi lama-lama kita harus memberi terus gitu, seakan-akan seperti itu. Pak, saya kan sudah bisa seperti ini, ya penghargaan tuh Pak. Jadi tidak ada rasa bahwa dia itu motivasinya itu benar-benar untuk menghargai dirinya sendiri. Lanjutkan. Kemudian juga penghargaan itu dapat merusak hubungan. Nah, jika seorang guru sering memberikan berkat kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah ini, jadi justru malah akan membahayakan, dalam arti bisa juga tidak akan bersikap jujur lagi. Dia akan berusaha sekuat tenaga biar dapat penghargaan supaya gurunya senang, tapi dengan cara yang tidak tepat. Nah ini kan tentu saja tidak sesuai, mencontek misalnya atau mungkin menyalin hasil kerjaan temannya, contoh saja. Kemudian juga bisa menyebabkan siswa yang lain itu merasa iri. Dan saya itu sudah menjawab sama, kok saya tidak dapat penghargaan juga. Hanya karena mungkin lebih dulu yang menjawab yang lain misalnya. Mungkin kita orientasinya karena lebih cepat Pak. Lanjut Pak. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah ini penghargaan yang menghukum artinya mereka tidak mendapatkan penghargaan. Maksudnya begini. Maksudnya penghargaan yang menghukum itu tadi ya. Kalau tadi mungkin lebih bersifat iri karena iri itu mungkin lebih cenderung akan merusak hubungan. Atau mungkin anak itu gak usah kita temenin lagi, dia dapat penghargaan terus kok, kita kan enggak. Kalau yang ini berbedanya apa? Merasa dia itu tidak berguna ketika dia tidak mendapatkan penghargaan. Nah ini kadang-kadang untuk masa ini juga masih kita masih nampak hal seperti ini ya. Ketika tidak mendapatkan penghargaan ataupun ketika lomba tidak menang, itu ya rasanya ya wah seperti kecewanya bukan ampun. Lanjut Pak. Nah kita selanjutnya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Kita bicara tentang kebutuhan dasar, pasti kita juga
akan bergandengan dengan kebutuhan hidup kita. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Artinya semua yang kita lakukan itu adalah usaha yang kita lakukan yang paling baik ya, usaha terbaik kita ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin bahagia misalnya, beda-beda ya pasti. Contohnya mungkin kita bisa piknik ya. Mungkin juga kalau kita pengen nyaman, mungkin kita bisa istilahnya istirahat dan seterusnya. Selanjutnya apa nih? Nah, menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Ini secara fisiologis ya, ada kesehatan, rumah, makanan dan seterusnya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini maksudnya itu kita itu pengen dianggap, kita pengen diakui. Kebutuhan kita ingin nampak di depan halayak orang-orang ya. Kita itu sebagai seseorang yang memang kita itu harus dipedulikan juga gitu. Itu penguasaan. Selanjutnya ada kebutuhan terhadap kesenangan tadi. Kebutuhan untuk mencari kesenangan itu misalnya juga tadi berusaha dengan berwisata atau juga dengan bermain atau juga dengan bergembira, bertawa, bersenggol-senggol. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini untuk disayangi, jelas sekali ini kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain. Artinya kita juga butuh untuk istilahnya selain dipedulikan juga tadi diberikan kasih sayang, diterima oleh orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan dalam hal kebebasan. Jadi kita bebas untuk melakukan sesuatu, dalam arti kita boleh menentukan pilihan yang kita tentukan, kita melaksanakan pilihan yang kita tentukan. Lanjut Pak. Nah ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekannya berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan pedal lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Oke, jawaban Dimas ya Pak. Ya Dimas ya, ini kan Bagas ya. Mohon maaf keliru Bapak Ibu. Ini aku merasa bangga dan keren biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, sama menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan Dimas? Rasa bangga dan keren. Tadi ada 5 yang kebutuhan dasar. Kebutuhan saya kembali pakai tadi. Kebutuhan dasar bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan. Aku merasa bangga dan keren. Diakui, penguasaan berarti. Kalau biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman, senang. Oke. Menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru loh. Seru. Apakah kebebasan? Ataukah kasihnya enggak ya? Mungkin kebebasan barangkali, betul? Ya, daripada penasaran, kita buka apa? Kesenangan ternyata di sini, Bapak. Kenapa kalau kesenangan?
ya dia merasa keseruan itu hal yang menyenangkan bagi dia. Seru, dia senang, pasti dia ketawa-ketawa gitu. Nah, kalau yang ini dia bisa jalan-jalan mobil sama temanku. Kenapa tak kasih saya? Rasa diterima. Kenapa? Ya karena ketika dia merasa bisa mengajak temannya ini nanti akan senang dengan dia, senang dengan si Dimas. Senang dengan si Dimas. Artinya benar-benar mereka itu cara seperti apa ya, teman akrab. Nah, itu teman pertemanan yang akrab. Ya, saya aku merasa bangga dan keren. Kenapa penguasaan? Ya tadi ya, betul. Ketika dia keren, otomatis pemandangan naik mobil luar biasa. Saya aja masih naik becak. Lanjut lagi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau mandat peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi putusan dasar. Setuju dengan pernyataan ini, Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Nah, terkait 5 posisi kontrol, ini Pak Niki ya. Baik, terima kasih. Untuk sementara saya akhiri presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan lanjutannya oleh Pak Nik mengenai mulai dari posisi kontrol ya Pak Nik ya. Baik, untuk beliau Pak Nik saya silakan. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Harun. Kali ini materi yang kedua adalah saya nanti meliputi 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, dan ada 1 monografik. Nah sebelumnya Bapak Ibu, karena tadi sudah materinya sudah agak panjang ya, termasuk banyak lebar. Ini juga nanti masih ada beberapa slide, kurang lebih 20-an slide sedikit. Ya, kita ice breaking dulu. Nah ini ice breakingnya sederhana saja, tidak usah yang joget-joget ya, nggak usah yang senam-senam karena sudah siang ya, harus pasti. Jadi kita pertanyaan kemudian yang selalu dijawab salah. Lanjut Pak Baru. Nah, yang pertama, lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Bapak Ibu jawab cepat. 1, 2, 3. Merah. Merah. Ya, tadi ada yang merah langsung. Nah, jawabannya Pak Baru, lampu pasti ada merah, kuning, hijau. Ini kan dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ban beca ada berapa? 1, 2, 3. Bagus sekali. Jawabannya Pak Barul. Pak Barul jawab 6. Nah, ada 6. Jawab Ibu. Bandelan 3, bandelan 3 ya. Kemudian kenapa mobil berhenti di lampu merah, Bapak Ibu? Kenapa? Jawabannya apa kira-kira? Aturannya takut ditabrak Ibu ya, takut tabrak, takut siwangan dan lain-lain. Nah kira-kira jawabannya apa Pak Barul? Karena direm ya. Kalau nggak direm kan nyelonong ya, nyelonong baru nabrak ya. Kemudian selanjutnya sebutkan 10 hewan dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. Habis Pak Barul. Ya 5 bukan 5 sih kan sudah 10. 3 detik cukup. Kemudian selanjutnya binatang apa yang jago berenang? 1, 2, 3. Ikan. Tadi yang lain kata bebek. Ikan mah menyelam ya, ikan bisa nggak berenang. Kemudian jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap mana? Ayo coba menghadap barat laut, timur, tenggara, selatan, barat ya. Barat laut sana, berarti ekornya menghadap kemana? Ayo 1, 2, 3. Pak Barul
ke bawah. Ya, masa edarnya pegal-pegal. Ya, masih ada Pak? Sudah. Terima kasih atas SPT-nya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Selanjutnya Bapak Rul. Nah Bapak Ibu, kontrol. Apa itu kontrol Bapak Ibu? Ya, agak hati-hati ya. Apa itu kontrol Ibu? Kontrol merupakan pengelolaan secara menyeluruh atau pengendalian agar proses manajemen pendidikan tetap terarah dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini tentu saja kontrol kita kaitkan dengan kontrol dalam pendidikan. Ya, jadi kita mengontrol agar tidak ada penyimpangan, agar tidak ada terlanjur misalnya kebablasan. Itu kita kontrol seperti itu. Selanjutnya Pak Barul, pada dasarnya, tadi yang sudah disampaikan Pak Farul ya. Ya jadi kita kembali ke awal tadi. Kontrol itu sebenarnya hanya ilusi ketika guru mengontrol muridnya. Ya, murid mengikuti petunjuk guru itu ya karena tadi kebanyakan karena takut dihukum, takut mendapat hukuman dan lain-lain. Nah, posisi kontrol menurut Diana Gosen itu ada 3. Yang pertama penghukum. Penghukum itu identik dengan nada suara tinggi. Kemudian murid marah, dendam atau bersifat agresif, kemudian menyalahkan orang lain. Ini identik ciri dari seorang penghukum, guru yang memiliki posisi diri seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Bagaimana cirinya? Cirinya nadanya pasti lembut karena seakan-akan yang melakukan kesalahan, dalam hal ini murid ya, murid itu merasa bersalah. Oh iya, saya sudah melakukan itu, berarti saya salah. Nah, pertanyaan guru nanti apa? Nanti kita ada di materi berikutnya. Kemudian murid merasa bersalah, murid akan merasa gagal, kemudian menyembunyikan, menyangkal, dan biasanya murid berbohong. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Guru memposisikan sebagai teman, artinya cirinya nada suara akrab, ramah dan bercanda seperti teman. Kemudian murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu, murid akan bergantung pada guru tersebut. Yang keempat adalah pemantau atau pengawas, mengawasi. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan atau fakta, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ya kembali lagi seenaknya sendiri. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer ini merupakan posisi kontrol yang istimewa, ya, yang istimewa Bapak Ibu. Nah, kita itu dituntut untuk menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Cirinya bagaimana? Suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, ya. Kemudian mendekat ke murid. Guru membantu siswa bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada, dan menguatkan watak atau karakter siswa. Selanjutnya Pak Farul, bagaimana kita tahu kalau langsung dibuka saja Pak Farul. Bagaimana kita tahu kalau sebagai penghukum itu biasanya kata-kata apa yang kita katakan kepada murid? Bagaimana kita tahu teman, bagaimana kata-katanya? Kemudian bagaimana kita tahu manajer itu susunan pertanyaannya seperti apa? Nah, ini akan ditampilkan. Ya, yang pertama penghukum. Ya, ini tadi. Biasanya penghukum itu akan berkata seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu berarti guru sebagai penghukum, posisinya sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir. Nah, itu termasuk pada posisi guru sebagai seorang penghukum. Nada suara tinggi tadi, ya. Kemudian biasanya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghadik.
terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa tepat waktu. Nah, itu kata-kata yang biasa dilakukan atau diucapkan penghukum. Ya, hasilnya bagaimana? Hasil apabila kita menjadi seorang penghukum, kemungkinan murid marah dan dendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mengulangi kesalahannya lagi. Kalau dalam contoh ini tadi mencoret-coret buku atau meja, ya, ketika kita sebagai penghukum, kita nasihati seperti tadi, kata-kata kita juga seperti tadi agak kasar, maka selesai kita nasihati, murid duduk beberapa saat atau mungkin besok pasti akan dilakukan lagi. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini tadi suara halus atau sedih, seakan-akan memohon, ya, belas kasihan, ya. Kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri siswa tersebut. Murid merasa tidak berharga karena sudah mengecewakan guru. Oh, saya sudah mengecewakan guru itu, ya. Tapi kembali lagi tergantung karakter dari murid tersebut. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru, ya. Murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Jadi emosinya tidak dikeluarkan, dipendam. Justru yang sangat berbahaya, ya Bapak Ibu, ya, karena kadangkala itu akan meledak dengan sendirinya menghitung waktu saja. Ini yang justru malah sangat berbahaya. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini, guru menggunakan hubungan baik atau humor, ya, bersifat lucu. Contohnya, ayo bantulah demi bapak, ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya, diingatkan kembali karena bapak atau ibu gurunya pernah membantunya. Maka dia seakan-akan minta imbalan. Ya, pernah tidak, masih ingat tidak bantuan bapak selama ini? Kemudian selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian langsung hasilnya, baru hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak positif, ya. Jadi karena murid akrab dengan gurunya. Di sisi negatif, murid menjadi bergantung kepada guru tersebut, ya. Ketika guru tersebut menjadi posisi teman pada murid itu, apalagi posisinya guru itu tidak menjadi wali kelasnya, maka biasanya murid akan nempel terus sama guru itu. Nah, dia tergantung dengan guru tersebut. Padahal guru tersebut bukan wali kelasnya, itu justru akan menjadi hal negatif bagi murid. Akibat lain dari posisi teman, akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Ya seperti tadi, ya, misalnya diminta bantuan oleh guru yang sebagai teman tadi, dia mau, tapi kalau guru lain mungkin saja dia menolak karena dia tidak terbiasa dengan guru tersebut. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini hanya mengawasi, ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan, salah satu peraturannya apa? Dia menggiring siswa agar mengingat kembali peraturan yang berlaku apa. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya dia membuang sampah sembarangan, dia giring, konsekuensinya apa kalau membuang sampah sembarangan? Seperti itu, dia hanya menggiring saja.
Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti. Jadi pemantau itu selalu mengandalkan fakta ya Bapak Ibu ya, mengandalkan bukti. Kalau tidak ada buktinya tidak berani melakukan sesuatu. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Hasilnya seperti apa kalau murid guru ada di posisi ini, muridnya seperti apa? Hasilnya Pak Farul? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, netral Bapak Ibu. Menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Karena tadi ditanya-tanya tadi, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat. Ini tadi kasusnya terlambat. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah inilah yang diharapkan. Guru hendaknya dapat menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Karena apa? Karena seorang manajer itu runtut, secara sistematis maka langkahnya runtut. Yang pertama biasanya apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita kirim murid itu. Apa yang barusan kamu lakukan, misalnya berantem, kita kirim berantem. Kenapa kok berantem? Pasti murid akan cerita. Asalnya gini. Terus kita tanyakan, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Nanti murid mengingat. Keyakinan kelas kita apa ya? Murid mengingat, oh iya ada saling rukun atau saling menghormati, saling menghargai. Oh berarti itu bertentangan apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Pasti murid akan menjawab, iya Bu, iya Pak, itu bertentangan. Nah berarti itu menjadi kesalahan. Nah bagaimana kamu memperbaikinya? Murid menggali sendiri. Guru hanya membimbing. Oh iya saya akan minta maaf Pak, ya saya akan minta maaf dan saya tidak akan mengulanginya kembali. Nah itu yang jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Kemudian setelah itu guru tawarkan rencana apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak melakukan itu lagi. Nah murid pasti akan menggali sendiri dengan bantuan guru. Saya tidak misalnya berantem itu kan biasanya berawal dari bercanda ya Bapak Ibu ya. Saya tidak akan bercanda yang berlebihan Pak. Nah, saya akan bercanda secukupnya saja, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan tadi pada akhirnya ya berantem. Seperti murid kelas 5 saya yang dulu itu kalau bercanda sudah berlebihan ya akhirnya pasti berantem. Nah nada suaranya itu harus bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini contohnya. Kemudian fokus guru ada pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tuanya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya. Namun posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Jadi guru membantu murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Bukan guru yang menyiapkan solusi. Ini solusinya bukan seperti itu. Tapi murid yang mencari solusi sendiri, tapi tetap dengan bantuan bimbingan Bapak Ibu guru. Hasilnya apa Lul? Oh tidak ada hasilnya. Hasilnya tentu sebagai manajer ini tentu akan menjadi identitas yang berhasil. Seperti tadi restitusi. Ya, murid bisa sukses, murid bisa memecahkan apa yang menjadi permasalahannya sendiri. Kemudian selanjutnya nah ini identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses. Identitas sukses, identitas gagal itu posisi sebagai apa? Posisi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian identitas sukses, teman, pemantau. Kenapa kok ini identitas gagal? Karena pada dasarnya ini terjadi karena
menghindari hukuman, ya, tidak datang dari dirinya sendiri. Kemudian kalau yang identitas sukses mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain, sama seperti yang posisi teman, posisi pemantau tadi. Nah, kalau dari identitas berhasil itu, kenapa dikatakan berhasil? Karena akan muncul dari dirinya sendiri, motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik, ya. Dampak pada murid mengulangi kesalahan yang menghukum, kemudian merasa rendah diri yang membuat orang merasa bersalah, kemudian yang teman itu lemah, tidak mandiri, tergantung kepada teman atau gurunya, yang pemantau itu apa itu Pak? Pada sanksi, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pemantau, kemudian yang manajer itu dampak bagi murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Selanjutnya, nah, coba kita isi ini. Ada pernyataan ini, kira-kira posisi sebagai apa? Siapa yang mengatakannya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai penghukum bersalah atau apa? Penghukum bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, teman, pemantau, manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya seperti itu katanya. Pembuat rasa bersalah. Ini ada tinggi menghukum. Ya, yang kedua. Ya, nanti kita lihat. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Oh, tadi itu stiker. Tadi ada stiker. Manajer. Ya, bagaimana? Stiker mana tadi? Oh, yang tadi, yang tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ditanya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kan ditanya. Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Jawabannya apa Pak Manul? Lanjut. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah, lakukan di Bapak. Nah tadi yang suka stiker-stiker ingatnya gampang, memantau, mengawas. Bagaimana kamu menyelesaikan, manajer? Karena ini kan yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini kan dikirim untuk menemukan solusinya sendiri ya, ini manajer. Dan yang terakhir ini sudah jelas, kamu selalu yang paling terakhir. Selanjutnya Bapak Manul. Nah, sekarang coba kita renungkan, kira-kira kita ada di posisi berapa? Campur ya, campur. Selanjutnya Bapak Manul. Nah, kita akan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, nah, sebelum itu kita ingat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika corona kemarin ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu merupakan suatu peraturan ya. Tapi yang kita tekankan ini, kita harus merubah peraturan-peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, khususnya ada di kelas ya, bahkan bisa jadi di sekolah juga. Untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu biasanya dibentuk atau diapakan ya, di stempel, disahkan itu kan tanpa persetujuan kita, ya kan? Tiba-tiba ada peraturan seperti itu.
namun keyakinan itu kita ikut, ya, kita dilibatkan dalam mengambil sebuah keyakinan. Apa yang kita yakini, kita duduk bersama-sama untuk meyakini itu. Nah, itu dengan harapan apa? Dengan harapan muncul motivasi intrinsik dalam tubuh kita, dalam diri kita, khususnya dalam diri siswa. Dengan adanya keyakinan yang ada di dalam diri siswa, harapannya apa? Harapannya siswa memegang teguh keyakinan itu. Saya tidak datang terlambat. Keyakinannya apa? Keyakinannya agar, oh iya, kalau saya datang terlambat, 1, saya ketinggalan pelajaran, 2, saya tidak bisa ikut berdoa, ya. Tapi kalau siswa sudah, wah, saya dihukum. Nah, itu kan berarti kan kembali ke yang awal tadi kan. Berarti tidak ada unsur intrinsik yang masuk di dalam diri. Selanjutnya Pak Marun. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi tertulis dan tidak tertulis, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan peraturan tersebut dan tujuannya apa. Tetap peraturan dan keyakinan kelas pasti ada tujuannya, tujuan dibuatnya. Selanjutnya Pak Baru. Nah, ini tindakan perilaku yang dilakukan di kelas tujuannya untuk menciptakan sebuah lingkungan positif, ya, budaya positif, disiplin positif. Tujuan tentu seperti itu. Dalam mewujudkan perilaku sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan atau disepakati keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas atau warga sekolah untuk disepakati secara bersama-sama. Dan di dalam keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan tadi, yang ada rasa kasih sayang, saling menghormati, kebersihan, kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya, keyakinan akan memotivasi seorang dari dalam, ya, dari dalam atau secara intrinsik akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar melakukan peraturan. Itulah kenapa sebisa mungkin diharapkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, kata-katanya, bukan peraturan kelas. Agar apa? Agar lebih diyakini oleh siswa-siswa. Metode keyakinan kelas, metode menimbulkan kembali disiplin positif, ya, oleh motivasi dalam diri. Intinya siswa diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dalam diri siswa tersebut, dari dalam diri siswa sendiri, bukan motivasi dari luar. Selanjutnya Pak Bro. Peraturan. Ini ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas masih kosong. Kita isi bersama-sama juga. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau dijadikan keyakinan kelas, keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Jadi tidak ada keyakinan kelas itu kata-katanya positif. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa kira-kira? Hampir sama dengan peraturan kelas, cuma bahasanya dibedakan sedikit, lebih positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa? Bertanggung jawab, ya. Kira-kira bisa apa tidak bertanggung jawab? Nanti kita coba lihat. Dilarang mengganggu orang lain, apa? Saling menghormati, menghargai, bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Tadi yang nilai-nilai kebajikan tadi juga bisa dimasukkan. Disiplin bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang bisa. Kemudian menggunakan narkoba, Pak. Kalau narkoba itu tentang apa? Nilai-nilai kebajikannya. Kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran. Apa? Budaya antri, ya. Antri termasuk bisa masuk disiplin juga, ya. Antri, ya.
gunakan masker, zaman corona dulu, kesehatan, jangan berlari di kelas, koridor, apa ini, menghargai, mungkin bisa ya, menghargai, menghormati, ya, apa jawabannya Pak Faru? Tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, keamanan, ya. Jadi ini ada keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya seperti ini. Tidak ada bahasa dilarang membuang sampah sembarangan, tidak ada, ya. Kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, kesehatan, sabar, bergantian atau panggilan bersabar, menghormati bisa, kesehatan, keselamatan, keamanan. Selanjutnya Pak Bro, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan menjurus, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan, seperti itu. Lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi bersifat umum, ya, tidak menjurus, tidak lebih rinci. Itu keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya tadi, jangan sampai menggunakan kata jangan atau dilarang. Ya. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kadang-kadang peraturan kan sangat banyak, panjang, jadi murid sulit untuk mengingatnya. Keyakinan kelas sebagian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kalau dalam hal ini tentu sudah ya, kita ada di posisi di kelas, di sekolah, pasti keyakinan kelasnya juga ada di lingkup sekolah atau kelas. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi kita libatkan siswa. Kalau misalnya keyakinan kelas ya kita libatkan seluruh keyakinan sekolah, kita libatkan seluruh guru, siswa, warga sekolah, komite, orang tua, mungkin dan yang lain. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tentunya dalam perkembangan semakin maju, keyakinan kelas itu tidak hanya stuck di situ saja, tetapi tetap harus diperbaiki agar lebih baik ke depannya. Contohnya ini tadi ya, sudah datang tepat waktu, ya, menjaga kebersihan, saling menghormati. Misalnya menjaga kebersihan tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kan langsung diganti saja dengan bahasa yang disingkat, menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Lanjut Pak Baru. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan pendekatan dalam budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti siswa melakukan masalah atau permasalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru untuk melakukan proses menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Selanjutnya Pak Guru. Segitiga restitusi namanya juga segitiga, berarti ada 3 langkah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau melakukan kesalahan karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses. Nah, jadi gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu anak ada masalah, misalnya berantem tadi, kita panggil, ya, kita tanya-tanya, tadi melawan apa, dengan siapa, coba ceritakan. Nah, ini kita yang pertama adalah melakukan menstabilkan identitas. Langkah yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah siswa tadi bercerita, jangan ya salah encen. Nah, jangan seperti itu. Kita bobong dia. Oh, kalau Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan melakukan yang sama dengan kamu. Ya, kita bobong agar dia tidak tambah turun, tambah takut. Nanti akhirnya kalau dia takut, dia berbohong tadi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ini merupakan kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan guru ketika melakukan segitiga restitusi. Apabila anak setelah menceritakan kesalahannya tadi, saya berantem Pak, tadi pensil saya dibuat main-main gini-gini, terus
terus saya sebel, saya kecewa, saya kepalanya gini Pak, ternyata malah kena meja. Nah itu kan merupakan kejadian yang besar ya, iseng-iseng malah kena meja. Nah itu bagaimana? Ya walaupun ini mungkin kalau di logis agak sulit ya, tapi tetap kita tanyakan karena ini merupakan langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kita katakan apa? Oh kalau Pak Guru tadi digituin, Pak Guru juga akan melaksanakan kegiatan yang seperti kamu atau melakukan hal yang seperti kamu lakukan. Itu kan kita bohong ya. Padahal sebenarnya kan kalau aslinya ya tidak mungkin ya kalau dari logiknya ya. Kemudian setelah dia bercerita, setelah kita bohong itu, jangan sampai dia merasa down mentalnya, kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang sudah saya sebut tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Validasi kebutuhan ini biasanya murid pas melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, ya. Mereka melakukan hal-hal negatif pun pasti ada tujuannya. Biasanya murid yang melakukan hal-hal negatif itu tujuannya ya kepengen cari perhatian, ya misalnya seperti itu, kepengen cari perhatian. Nah, kata-kata yang kita sampaikan apa? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Alasannya apa dia melakukan itu? Seperti yang tadi, contohnya tadi. Saya tadi Pak, pensil saya dibuat main-main, ya. Alasan saya melakukan itu ya tadi Pak, karena pensil saya dibuat main-main, saya nggak terima. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya tanyakan, kira-kira kalau seperti itu, kamu harus melakukan apa? Jangan sampai kamu melakukan yang lebih dari itu. Nah, itu kita ada di validasi kebutuhan anak. Setelah itu kita lanjut ke yang ketiga. Segitiga yang ketiga, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebelumnya tentu kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Dia pasti menjawab, belum Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya saling menghargai, kasih sayang. Oh ya, karena kamu malah berantem sama temanmu kan, seperti itu. Keyakinan kelas apa yang kita yakini tadi disebutkan, ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tentu dia akan jawabannya kan untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Nggak mungkin saya akan menjadi apa yang jelek-jelek, ya, yang negatif-negatif. Nah, setelah langkah yang ketiga ini kita bantu murid. Kira-kira setelah kamu tahu melanggar keyakinan itu, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menemui kejadian yang sama lagi? Pasti dia akan menggali solusinya. Saya tidak akan berbuat seperti itu lagi Pak, seperti itu. Cara memperbaikinya bagaimana? Saya minta maaf dengan mungkin namanya dana atau najwa atau yang lain-lain. Nah, itu merupakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, kita diharapkan sebagai guru, kita diharapkan mampu melaksanakan langkah-langkah ini ketika ada permasalahan di dalam kelas atau di dalam sekolah. Tentunya dengan koordinasi juga dengan orang tua. Lanjut Pak Baru. Ini yang penjelasan tadi. Lanjut saja Pak Baru. Nah, ini contohnya penerapan segitiga restitusi. Pak Barul dengan muridnya yang melakukan masalah, saya dengan murid saya yang melakukan masalah, ya. Ini bercanda akhirnya berantem. Saya lakukan segitiga restitusi. Selanjutnya Pak Barul, ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar kan yang tadi ya, yang kesenangan, terus ada kebutuhan hidup tadi. Kemudian cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya.
Jadi menumbuhkan karakter siswa agar kalau ada masalah dia bertanggung jawab dan mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan justru murid yang salah itu malah dikelompokkan ke yang salah. Nah, itu tujuan restitusi. Murid yang salah kita gombong, kita bimbing agar murid itu kembali menjadi manusia yang normal, yang seutuhnya, yang bisa bergabung dengan kelompoknya sendiri. Selanjutnya Pak Baru, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Ya, nah kira-kira ada yang perlu ditanyakan tidak Bapak Ibu dari pemaparan materi yang sudah Pak Baru sampaikan, saya sampaikan. Kalau ada 1 atau 2 atau 3 pertanyaan, disilahkan. Enggak, Pak Harun bisa dibantu. Harun. Monggo. Silakan kalau ada yang Mungkin ada yang kurang dipahami dari kami dalam menjelaskan beberapa hal dari budaya positif. Ini nanti sebetulnya kita pengen praktek apa namanya? keyakinan kelas. Kita praktek membuat keyakinan kelas begitu, namun waktu tidak mencukupi. Ya. Jadi intinya mungkin Bapak paling kita bisa simpulkan saja dari apa yang sudah kita sampaikan. Disimpulkan saja Pak Harun. Oh iya. Mau tanya, Iya. kita punya permasalahan di kelas. Iya. Anak itu kan berbeda-beda ya. Iya. Saya itu punya 1 murid. Dia itu tidak mau ngomong sama sekali, tidak mau bicara sama sekali. Saya juga ya tidak tahu dia itu bisa membaca apa tidak, dia itu bisa berhitung apa tidak. Soalnya setiap kali saya ada membaca, di pagi hari saya akan membaca dulu. Saya suruh satu-satu. Kalau saya panggil namanya, dia itu mesti nangis, tidak mau. Kalau sudah nangis, gimana ya solusinya? Terus juga kalau berhitung, misalnya saya kasih penjumlahan, dia juga ya tidak mau mengerjakan. Kalau tidak bisa, kalau anak-anak yang lain sudah bisa, saya suruh istirahat, otomatis dia kan tidak istirahat. Dia masih di kelas, dia belum mengerjakan. Tak bimbing, coba Mas Arif tangannya 3 gimana? Itu kan mereka nggak mau. Itu bagaimana ya solusinya? Sudah, terima kasih. Ya. Terima kasih Bulan. Luar biasa sekali pertanyaan dari Bulan. Iya, luar biasa. Nah, kalau sudah tidak mau ngomong, tidak mau ngomong sama sekali, bagaimana cara kita melaksanakan restitusi tadi ya Pak Farul ya? Bagaimana? Tentunya kalau dalam kondisi seperti ini, karena kita semua sudah mengetahui ya karakter muridnya seperti apa, tentu yang paling utama kita harus koordinasi dengan orang tua. Nomor 1 itu, karena apa? Karena anaknya sama sekali tidak mau membuka mulut sama sekali ya kan Bapak Ibu ya. Nah, cara yang pertama memang kita harus kerjasama dengan orang tuanya. Orang tuanya bisa dimulai di sekolah. Bu, ini bagaimana kok nggak mau bicara sama sekali ketika di sekolah? Kira-kira ada masalah apa di rumah? Atau mungkin ada trauma apa ketika kelas sebelumnya? Nah, kita gali pengetahuan, kita gali masalah-masalah yang muncul ketika dia ada di sekolah itu. Ya, kalau ibunya pun belum bisa atau belum tahu, nggak ada masalah apa-apa itu, ya memang kita solusinya memang kita harus cari dengan orang tua itu ya, baru ya kita koordinasi sama-sama dengan orang tua tersebut. Monggo kalau kita Ya, sepakat dari Pak Nik. Mungkin istilahnya memang
itu anak barangkali yang memiliki latar belakang tertentu yang kiranya dia itu menjadikan faktor dia itu tidak mau bicara. Apakah selama ini sudah dicoba untuk menggali informasi tersebut bulan barangkali? Sudah saya tanya sama orang tuanya, kenapa kok begitu di sekolah katanya share. Tapi bisa saya suruh hitung-hitung itu bisa, tapi didengarkan dekat Oh. saya nggak mau ngomong dulu itu mau kalau kelas 1 ayo hitung itu yang ini jadinya ikut. Apakah harus didampingi? Memang pelan. Oh. Sedangkan telinga saya itu sampai begini. Benar-benar harus didampingi gitu ya. Berarti memang bukan perhatian khusus barangkali. Menyapa, betul ya. Memang ya mungkin memang bulan perlu mencari atau mungkin barangkali mencoba-coba model-model baru dalam pembelajaran yang kiranya juga si Syarif itu bisa mengetahui sebetulnya dia itu sebenarnya bisa mau, cuman malunya ini berbilang gimana. Ya mungkin dalam pengembangannya barangkali nanti dapat lebih baik lagi bulan ya selama ini nanti pembelajaran. Ada yang ditanya lagi bulan atau yang lain mungkin sudah cukup ya bulan tadi ya. Ya mungkin saran kami seperti itu ya. Memang harus dilatih bulan. Terus jangan patah semangat bulan. Tetap semangat. Ini memang masalah yang cukup ya, cukup luar biasa. Karena memang dari segi motivasinya dia untuk bahkan mengeluarkan bicara itu agak mau ya. Itu memang susah sekali. Baik, ada lagi yang mungkin ditanyakan itu mungkin cukup ya. Baik, untuk perkara praktik membuat keyakinan kelas barangkali bisa sharing kembali di lain waktu. Yang sebetulnya garis besar dari cara pembentukan keyakinan kelas juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Anik ya, di mana keyakinan kelas itu merupakan susunan kalimat positif yang mewakili nilai-nilai kebajikan. Nah itu nanti bisa kita terapkan keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah. Nah itu termasuk sebagai implementasi budaya positif kita. Bagi ada tadi disiplin positif. Kemudian juga keyakinan kelas, juga restitusi. Nah sebetulnya tadi disimpulkan paling segitiga restitusi Bapak Ibu itu adalah perlakuan kita sebagai manajer. Nah ketika kita sebagai manajer ya kita melakukan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa ditutup oleh Pak Anik. Ya silakan Pak Anik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kesempatannya kali ini. Saya pribadi Muhammad Anik dan Pak Farul mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga dengan adanya kegiatan diseminasi ini bisa lebih meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah pesan saya Bapak Ibu, walaupun kita kecil ya, mari kita tunjukkan kepada dunia Bapak Ibu atau lingkungan di luar sekolah kita kalau kita, murid kita, guru-guru kita memiliki potensi yang besar. Terima kasih. Akhir kata dari saya dan Pak Farul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.